Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Mabes Polri, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Trunojoyo 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 1 Juli kemarin merupakan hari ulang tahun dari Kepolisian Republik Indonesia dan dirayakan dengan tema Polisi Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Oleh karena itu hari ini Damai Indonesiaku mengangkat tema Menjaga Bangsa
bangsa, menuai damai. Tentunya telah ada para narasumber kita di dalam bersama sahabat saya, Mas Agung. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Dan Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu dengan tema menjaga bangsa menuai damai. Habib Nabil Al-Musawa, kemudian Ustadz Abdul Muta'ali dan Bunda Qatrunada. Dan tentunya seperti biasa untuk melengkapi tema kita, nanti insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan Kombes Polisi M. Ali Syaifuddin SAG MM. Beliau adalah Kabak Bin Religi Rawatpres SSDM Polri. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77 kepada seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah mudahkan, Allah sukseskan dalam mengemban tugas senantiasa. Kemudian juga yang terhormat Pak Ahmad Ramadan, Karopenmas, juga Pak Uden Kusuma, dan juga para Bintara, mungkin Tamtama dan sebagainya yang hadir pada siang hari ini, dan juga para penonton Damai Indonesiaku dimanapun berada. Jadi tema kita ya pada hari ini adalah bagaimana mewujudkan damai untuk Indonesiaku. Sebelum kita bicara panjang tentang damai, kita bicara dulu sebenarnya Islam itu maknanya apa sih? Ya. Jadi kata Islam, hadirin wal hadirat, ya, itu maknanya ya asal katanya dalam bahasa Arab adalah aslama yuslimu islaman. Ya. Kata aslama yuslimu islaman itu di dalam bahasa Arab maknanya salah satunya adalah as-salim. Ya. As-salim artinya apa? Suci bersih. Kalau kita adalah muslim Islam hatinya enggak suci bersih, kebencian sama orang lain, ngomongin orang lain, suuzon sama orang lain, ya, kemudian jelek sangka, ya, buruk, iri dan sebagainya, itu belum disebut sebagai muslim yang benar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, nanti di akhirat itu orang dikumpulkan yang selamat cuma satu, yaitu yang hatinya suci bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di hari kiamat itu enggak bermanfaat kalian punya harta banyak, kalian punya anak-anak banyak, punya jabatan, punya segala macam, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci dan bersih. Ya. Nah maka oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin itu harus mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Bukan di dalam hati kita ada kedengkian sama orang, ya, gara-gara dengki kemudian terus ngomongin orang, betul apa betul? Terus nyebar hoax kemana-mana, itu berarti hatinya ada masalah, ya. Jadi biasakan dari sejak di dunia kita membersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya supaya nanti ketemu dengan Allah hati kita betul-betul suci dan bersih, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada hasad kepada orang lain. Itu makna Islam salah satunya yang pertama. Ya. Yang kedua kata para ulama ahli bahasa, makna Islam itu juga bermakna assalam. Jadi ini bedanya Bapak Ibu sekalian bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ada satu kata maknanya dua, kita disuruh
pilih salah satu, ya kan? Ya, misalnya bisa. Bisa artinya apa? Bisa berarti dapat, bisa berarti racun, bisa ular. Ya, berbahaya gitu kan. Tapi nggak bisa dua-duanya. Harus pilih. Kalau nggak dapat ya racun maknanya. Tapi dalam bahasa Arab kalau ada satu kata maknanya 20, 20-20-nya bisa dipakai dalam satu kesatuan. Ya. Nah, salah satu makna Islam yang kedua adalah salam. Ya, dikatakan kalau kita masuk surga nanti dikatakan oleh para malaikat salamun alaikum tibtum. Ya. Keselamatan, kesejahteraan, ketenangan buat kalian semua. Alangkah berbahagianya kalian bisa masuk ke dalam surga. Sampai surga itu disebut Darussalam. Negeri keselamatan. Kenapa? Gak ada orang iri di situ. Gak ada orang dengki di situ. Gak ada orang berantem di surga itu. Ya, gak ada orang demo di surga. Ya, gak ada orang yang ribut. Gak ada. Bahkan nyamuk, lalat gak ada di surga itu. Bahkan keringat kita itu lebih wangi daripada misik. Ya kalau zaman dulu misik, kalau sekarang minyak wangi apa itu yang paling wangi itu ya. Sampai kita disuruh kalau ketemu orang lain mengucap, artinya apa? Assalamualaikum itu apa artinya? Keselamatan untuk Anda, bukan disuruh mampus loh. Ini kok orang umat Islam kemana-mana kerjanya jelekin orang, ya doain nggak beres, doain yang jelek sama orang lain. Itu berarti belum salam. Ya, harusnya kita adalah salamun alaikum. Ya, bahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu luar biasa. Kenapa suruh begitu? Suruh ngajarin hati kita jangan sampai kemudian dalam hati kita tuh nggak selamat sama orang lain. Ya, ketemu suruh keselamatan atas Anda, kesejahteraan atas Anda. Warahmatullah dan juga rahmat Allah, kasih sayang Allah buat Anda. Wabarakatuh dan keberkahan Allah. Artinya apa? Suruh ngedoain kalau ketemu orang. Bukan disuruh melaknat. Bukan disuruh nyaci maki. Ya, temu dasar, bego lo. Ya, nggak ada di sini. Orang-orang soleh semua. Amin. Ya. Itu makna yang keberapa? Kedua. Ya. Makna yang ketiga Islam itu, nah ini kaitan dengan kajian kita pada hari ini, yaitu damai sejahtera, ya, kedamaian, ketenangan, ya, yaitu dalam bahasa Arab disebut as-silmu, ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 208 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang beriman, masuklah ke dalam kedamaian itu seluruhnya. Jangan damai ngomongnya tapi hatinya enggak damai. Ada enggak yang begitu? Awas lu kalau ketemu nanti, kalau ini gue balas misalnya gitu ya. Itu hatinya enggak damai. Kalau kita berislam terus kita enggak damai, itu ada masalah Islamnya. Ya, ada apa begitu? Ya, ada anak muda sekarang masuk Islam tapi galau terus. Itu something wrong. Kalau bahasa Sundanya, tahu something wrong? Ada masalah itu. Ya, apa masalahnya? Wallahu alam, kita tanya. Orang kalau masuk Islam itu harusnya damai dan menyebarkan kedamaian, terutama di negeri kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang nanya sama Bib, memang kita NKRI ini ada dalilnya enggak dalam Quran? Ada. Ya. Kita ber-NKRI itu ada dalilnya di dalam Quran. Sampai berkali-kali di dalam Quran ada surat Al-Balad. Ya. Berkali-kali disebut kata Al-Balad, ya. Salah satunya bahkan nama surah, namanya surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Artinya apa? Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu negeri Makkah. Bib, itu kan negeri Mekah. Ada enggak negeri? Ada negeri yang lain, ya. Sampai suatu ketika seorang sahabat namanya Sayyidina Bilal, dia berkata saking cintanya sama negerinya, kangen sama tanah airnya, dia bilang, ya Allah, alangkah kangennya saya dengan
Idkir dan Jalil, rumput Idkir dan Jalil, gunung Syamah dan Tofil. Alangkah kangennya, itu hadisnya Bukhari wa Muslim. Kata baginda Rasulullah SAW, Allah mahabbib ilaina al-Madinah kahubbana Makkah au asyad. Ya Allah, cintakan kami kepada negeri Madinah ini seperti cinta kami kepada Mekah. Artinya mencintai tanah air adalah bagian dari Islam. Jadi jangan kemudian kita ragu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang kembali mengingatkan kepada kita bahwa manusia telah dititipkan satu instrumen pengendali yang disebut dengan kolbu. Kolbun salim adalah orang yang mampu menciptakan perdamaian dan persatuan. Tetapi bukankah kita hidup di tengah-tengah orang yang bukan saja memiliki kolbun salim, ada juga kolbun yang jahat. Lantas hal-hal apa saja yang mampu menciptakan keamanan dan perdamaian dalam Islam? Insya Allah Ustazah Khotrunada akan menyampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Habib Nabil tentang bagaimana pentingnya menjaga perdamaian dalam Islam. Pada segmen kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Khotrunada tentang hal yang dapat menciptakan keamanan dan perdamaian dalam Islam. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habibana dan juga Ustadz beserta Ustadz Agung, yang kita doakan mudah-mudahan selalu senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, jamaah sekalian Damai Indonesiaku, pemirsa TV One di mana saja berada, para asatizat, para alim ulama yang mohon maaf. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita membahas terkait dengan perdamaian. Subhanallah, tadi di segmen sebelumnya guru kita Habibana sudah menjelaskan pentingnya kita menjaga hati, pentingnya yang namanya qalbun salim, hati yang selalu dalam kesehatan. Saya jadi teringat sebuah ucapan dari baginda Rasulullah SAW ketika baginda Rasul hijrah di kota Madinah. Kalimat pertama yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, seluruh manusia, afsus salam, tebarlah salam, tebarlah kedamaian. Ini yang sangat dianjurkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Jadi yang namanya kedamaian ini memang sudah menjadi mutlak harus ada dalam kehidupan kita. Yang namanya damai ini pasti semua orang ingin, betul apa enggak? Yang hadir di sini pasti pengen hatinya damai, pengen hidupnya damai, dapurnya damai, dompetnya damai. Betul? Betul ya, kita pengen yang namanya dompet berdamai dengan kita. Kalau lagi pengen ada aja gitu ya, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan kedamaian, ini harus dimulai pertama dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita ini sudah mencintai kedamaian. Bagaimana kita sudah suka mencintai namanya ketenangan, enggak senang ribut, enggak senang konflik. Apalagi hari ini kita berada di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Bulan Zulhijjah menuju bulan Muharram yang dimana sangat dianjurkan kita meningkatkan perdamaian.
Yang damai jangan dicerai-berai. Yang mungkin sedang kusut masalahnya, mungkin yang sedang ada sengketa, hayu segera didamaikan. Ini bulan yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil momentum bulan yang Allah muliakan ini dengan kita berdamai untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat secara umumnya. Pertama, yuk kita sendiri cinta dengan perdamaian. Tenang, jangan terburu-buru emosi, jangan bawaannya pengen marah-marah terus. Kalau sudah kita niatkan hati kita pengen tenang, pengen damai, maka insya Allah bahagia gampang kita dapat. Yang kedua, yang namanya kedamaian harus juga ditingkatkan lingkungan terdekat, lingkungan terkecil dalam kehidupan kita yaitu keluarga. Mulai dari istri, dari suami, pasangan, anak-anak kita, yuk kita tanamkan yang namanya cinta perdamaian. Biasanya kalau ada kaum ibu itu biasanya dalam 1 minggu pasti ada absen yang namanya ngomelin anak. Betul? Kalau yang di sini suka ngomelin apa enggak? Enggak, karena memang belum punya anak. Mudah-mudahan kehidupan kita yang memang udah punya anak ataupun yang belum punya anak, dahulukan yang namanya perdamaian. Pertama dari diri sendiri, yang kedua lingkungan keluarga kita. Kita terapkan yang namanya perdamaian dan kenyamanan. Lalu bagaimana sih konkretnya? Bagaimana nih bentuk konkret yang namanya kita harus mendapatkan kedamaian? 1, yaitu kita tingkatkan dalam hati kita keimanan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah. Karena yang namanya takwa itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan yang namanya takwa khauf minal jalil sirran au alaniyah. Yang namanya takwa itu takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah meskipun sendiri ataupun terang-terangan ataupun sedang beramai-ramai. Nah ini bisa nih kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mencoba untuk diri kita sendiri ini selalu merasa diawasi oleh Allah. Mau marah kalau nggak ada manfaatnya, nggak usah. Kalau sekira-kiranya pengen ribut, ingat Allah melihat, nggak usah. Nah ini orang kalau diawali kehidupannya dengan ketakwaan, keimanan, akidah, maka insya Allah dia akan mendahulukan kedamaian. Insya Allah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana yang kedua supaya bentuk konkret agar selalu terbina kedamaian, kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Mutlak harus kita kerjakan, jangan berani kita tinggal. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Karena yang namanya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mencegah perbuatan yang mungkar. Jadi kalau ada orang yang sekiranya mau hijrah, ada orang yang pengen hidupnya lebih baik lagi. Apalagi ini jelang-jelang kita akhir tahun menuju tahun baru Hijriah. Gimana ya supaya kehidupan kita jauh lebih baik? Maka kuncinya 1, sholat. Sholat 5 waktu. Apalagi sholat ini perkara yang nanti ditanya di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat fa in sholahat sholahasa iru amalihi. Yang pertama nanti ditanya di hari kiamat perkara sholat. Kalau sholatnya bagus, bagus semuanya. Nah ini bisa kita pakai nih. Kalau pengen gimana caranya supaya hati lebih adem. Gimana caranya supaya hati lebih tenang. Gimana caranya supaya kita nggak gampang marah. Gimana caranya supaya kita senang perdamaian, nggak senang emosi. Tingkatkanlah kualitas yang namanya sholat 5 waktu. Insya Allah. Saya yakin yang hadir di sini sholatnya nggak berani tinggal. Cuma bagaimana kualitasnya, bagaimana waktunya, bagaimana tata caranya, apakah sudah sesuai. Nah ini harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, hakikatnya jatah hidup berkurang. Tapi mudah-mudahan kita bisa tingkatkan yang namanya sholat, kualitas sholat 5 waktu. Itulah hubungan kita kepada Allah. Mudah-mudahan jauh dari perbuatan keji dan munkar. Amin ya Rabbal. Yang ketiga bentuk konkretnya apa? Yang ketiga yaitu kita bisa berbagi. Baik melalui zakat ataupun juga kita berbagi sodakoh. Sodakoh ini kan gak harus harta.
memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Dia nggak butuh uang, butuhnya baju, silahkan berikan. Oh nggak butuh baju, butuhnya nasihat, silahkan berikan. Itu pun termasuk nasihat. Nih zakat, sodakoh berikan sesuai dengan yang memang membutuhkan. Maka insya Allah dengan berbagi akan meningkatkan kecintaan hablum minan nas. Akan meningkatkan hubungan kepada manusia. Kalau memang sudah sering berbagi maka insya Allah yang tadinya susah jadi nggak susah, yang tadinya nggak ada jadi ada. Kemudian juga terkait dengan orang itu pernah dikatakan yang namanya kemiskinan, kefakiran itu biasanya mendekati kepada kekufuran. Orang yang terkadang nggak punya apa-apa, dia nggak punya iman dalam hatinya, dikhawatirkan bisa mendekati kepada hal-hal kemaksiatan dan bahkan bisa bercerai-berai. Oleh karena itu manfaatkan waktu berbagi hablum minan nas dengan harta, mudah-mudahan ini bisa mendatangkan kemanfaatan, perdamaian satu dengan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tausiah yang disampaikan oleh Bunda Kotronada, dan bagaimana perdamaian harus diusahakan salah satunya dari diri sendiri begitu ya Bunda ya. Baik, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan dialog interaktif dengan Kabag Bin Religi Rawat Pers SSDM Polri. Pemirsa tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Mensaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, menjaga bangsa menuai damai, dan ini tentu saja sangat berkaitan dengan hari ulang tahun Polri yang ke-77. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan berbincang-bincang dengan Kombes Pol M. Ali Saifuddin, SAG MM. Beliau adalah Kabag Bin Religi Rawat Pres SSDM Polri. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini yang pertama nih, mungkin apa yang ingin disampaikan di hari jadi polisi yang ke-77 sebagai dialog awal kita? Dalam rangka hari ulang tahun Polri yang ke-77 tahun 2023 ini, banyak hal yang dirasa oleh Polri juga dan mungkin juga masyarakat. Intinya bahwa Polri ini juga selalu berbenah untuk kebaikan, karena Polri kan juga manusia biasa. Tentu juga ada kurangnya, bahkan kalau kita jujur saja, tentu juga ada yang melakukan kesalahan, pelanggaran, itu namanya dibilangnya oknum. Yuk satu dua saja lah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Tetapi yang jelas itu membuktikan bahwa kita polisi manusia biasa, bagian daripada masyarakat. Maka kita juga minta bantuan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menegur, meluruskan yang salah, supaya kan kita sebagai personil Polri di Mabes ini kan tidak bisa mengawasi semua personil di seluruh Indonesia. Bahkan pimpinan juga tidak mungkin juga mau satu persatu. Maka di polisi ada struktur yang juga membidangi masalah ini ya, SDM, tentunya yang masalah pembinaan rohani adalah di Bag Bin Religi. Nah, Polri ini kan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, tentu dalam memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan ini perlu memiliki kemauan yang tinggi, dan itu salah satu adalah kita bina melalui pembinaan agama. Baik yang Islam ya ada pembinaan rohani Islam, kemudian yang Protestan Katolik juga ada pembinaannya, kemudian Hindu Buddha juga ada semuanya. Ini semua dalam rangka untuk memberikan pembinaan ini adalah hak seluruh personil Polri supaya jadi personil Polri yang beriman dan bertakwa. Dengan keimanan, ketakwaan yang baik diharapkan memiliki pengabdian, memiliki kinerja yang baik juga. Bahkan semoga bisa tertanam bahwa pengabdiannya itu, segala tugas yang dilaksanakan itu adalah sebagai ladang amal soleh seluruh personil Polri. Jadi dalam melaksanakan tugas itu seperti beramal soleh, jadi memang ikhlas. Maka masjidnya juga Masjid Al-Ikhlas ini ya, ini cocok juga ini ya. Maka Indonesia, Damai Indonesiaku ini adalah bagian daripada kita juga di ulang tahun yang ke-77 ini bekerja sama. Semoga ini juga para pemirsa di seluruh Indonesia juga mengerti, memahami bahwa Polri adalah manusia biasa, perlu ada tegur sapa, perlu ada bimbingan. Maka tentunya kita kan perlu adanya kerjasama. Seperti ibaratnya seperti tangan lah. Tangan itu kan ada ini pepatah atau mungkin yang pas itu adalah kun kal yadain
wala takun kal udhunain. Jadi masyarakat dan Polri ini ibaratnya ya kayak dua tangan. Kun kal yaden, jadilah seperti kedua tangan. Tangan itu kalau satu di antara tangan ini ada yang sakit, katakanlah tangan kanan sakit, itu seluruh kerjaan tangan kanan itu diambil alih oleh tangan kiri. Mau yang enak, nggak enak juga diambil oleh tangan kiri. Tangan kiri gatal, itu tangan kanan nggak usah disuruh, itu juga langsung datang menggaruk. Nah, ada nyamuk yang menggigit, itu langsung diteplek tanpa disuruh. Nah, inilah ibaratnya kerjasama yang indah, kerjasama yang tidak perlu diminta, tapi memang dengan kesadaran hati kita semuanya masyarakat, supaya kita saling memberi pertolongan satu sama lain. Nah, polisi juga perlu diberi pertolongan dan sebagainya, karena apa? Seperti kita kerja tangan inilah. Nah, oleh karena itu tangan juga ada jari jemari, ada 5. 5 ini memang fungsinya beda-beda, macam-macam. Seperti kelingking ya punya, maaf kalau ada telinga kita gatal, kira-kira pakai jempol atau pakai kelingking kira-kira? Nah, kalau yang pakai jempol berarti telinganya itu cukup lebar kira-kira gitu ya. Tapi umumnya pakai kelingking. Jadi punya fungsi. Nah, semuanya ini adalah punya peran, tapi semuanya dah bisa kerjasama ketika kita, saya memegang mic. Kalau hanya 2 saja, ini enggak kuat. Apalagi jempol walaupun paling hebat, enggak bisa, namanya cap jempol misalnya loh ya. Nah, makanya berlima jari ini kerjasama kita megang dengan kokoh seperti ini. Begitu juga Polri berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, para ulama. Nah, sama-sama tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Memang amar ma'ruf itu disyariatkan agama dan diajar oleh Rasulullah. Tetapi cara memberikan amar ma'ruf itu kan juga dengan cara yang ma'ruf juga. Enggak boleh ngajak kebaikan dengan cara yang tidak enak didengar. Kamu, nah itu namanya, itu marah itu namanya. Nah, kemudian nahi mungkar. Nahi mungkar adalah itu menjauhi hal yang dilarang oleh Allah atau agama. Itu dengan cara yang baik juga, enggak boleh dengan cara yang kasar. Karena apa? Orang akan tidak tertarik kalau kita justru dengan menggunakan cara-cara yang kasar. Nah, jadi ajaran Rasulullah. Jadi semua tadi adalah kita dalam rangka mewujudkan Indonesia yang damai, dan insya Allah kita harapkan semakin maju. Dengan kemajuan ini kita harap kita akan rasakan semuanya. Doa kita seperti baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kira-kira begitu Pak. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang telah disampaikan guru kita dari Habibana Nabila Al-Musawa berkaitan dengan setiap perbuatan adalah tergantung pada hati. Nah, di sini ada prinsip-prinsip tazkiyatun nafs. Lantas bagaimanakah? Mungkin bisa dibocorkan kepada kita sedikit kurikulum tentang menciptakan anggota yang mampu untuk mengendalikan hatinya sebelum mampu mengendalikan masyarakatnya. Oke, inilah peran kita di Bagmedaligi ini, dan kita ada peraturan kepolisian itu nomor 8 tahun 2018. Di situ adalah ada hak anggota untuk mendapatkan pembinaan rohani sesuai dengan agama masing-masing. Sehingga dengan pembinaan rohani tadi itu kita tanamkan keimanan. Tadi kalau diajarkan yang Islam harus sholat, yang non muslim tadi harus ada sembahyang dengan sesuai agama masing-masing. Itu dalam rangka untuk memiliki hati yang jernih, hati yang bening, sehingga dalam berbuat itu bukan semata-mata karena dilihat pimpinan, kalau ataupun dilihat masyarakat, oh ini nanti takut diviralkan, bukan sekedar itu. Tapi kalau sudah mempunyai niatan bahwa ini adalah ladang amal soleh, karena hatinya bening, ini akan muncul dalam memberikan pelayanan masyarakat itu dengan rasa ikhlas dan dengan senyum, dan juga tidak mengharapkan hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Tapi Allah lah yang maha memberikan balasan, dan Allah kalau sudah merahmati insya Allah tidak ada yang tidak bisa kerjakan, karena Allah maha kuasa atas segalanya, dan Allah maha pengasih dan penyayang untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz M. Ali Syaifuddin yang telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita, dan insya Allah di segmen selanjutnya nanti Ustadz Muta'ali akan menyampaikan satu tema, yaitu prinsip Islam dalam menciptakan perdamaian. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja seperti yang telah kita pahami bahwa setiap hal tentu saja membutuhkan ilmu, termasuk ilmu dalam menciptakan perdamaian dan persatuan. Disinilah pentingnya kita untuk memahami tentang prinsip-prinsip Islam dalam menciptakan perdamaian. Ustadz Abdul Muta'ali, silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Semoga Allah terus memberikan kesehatan, keberkahan kepada beliau. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita di sini, Pak Brigjen Ahmad Ramadan, Pak Brigjen Uden Kusuma, serta sahabat-sahabat polisi semuanya, para alim ulama, para guru, semua pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun berada. Bagaimana Islam mengajarkan agar kedamaian itu tumbuh. Ini sekarang polisi merayakan Hari Bayangkara yang keberapa ini? 77. Bayangkara yang menawarkan konsep ini siapa namanya? Yang tahu saya doakan istrinya semakin mencintai. Bayangkara. Siapa yang menawarkan konsep Bayangkara? Pasukan Bayangkara siapa? Mahapatih Gajah Mada. Di pasukan Bayangkara tugasnya menjaga raja dan kerajaan Majapahit. Mahapatih Gajah Mada itu terkenal dengan sumpah apa? Sumpah Palapa. Apa arti sumpah Palapa? Ada yang hafal sumpah Palapa? Wih, luar biasa. Siapkan hadiahnya Mas Agung. Pak Ahmad siapkan hadiahnya. Coba, sumpah Palapa. Persatukan Nusantara. Hafal narasinya enggak? Ini Mahapati Gajah Mada, Pati Amungkubumi. Tidak akan makan buah palapa hingga Nusantara bersatu di bawah kaki Majapahit. Ini Mahapati Gajah Mada. Tidak akan lepas puasa hingga Nusantara bersatu di bawah kaki Majapahit. Ini Mahapati Gajah Mada. Tidak akan istirahat pulang ke rumah sampai Nusantara bersatu di bawah kaki Majapahit. Nggak jadi umroh tuh hadiahnya tuh. Nggak lengkap. Jadi sumpah Palapa luar biasa. Jadi Palapa artinya apa? Rempah-rempah. Mahapati Gajah Mada nggak akan istirahat. Nggak akan makan yang manis-manis, yang enak-enak. Sampai bumi Nusantara Pak bersatu. Pak. Palapa kita mengenal satelit Palapa. Apa itu? Sang Surya Galaksi. Dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Terus was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wa syamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, wal qamari idza talaha, demi rembulan ketika menyinari, wan nahari idza jallaha, demi siang ketika menampakkan, wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika menutupi, was samai wa ma banaha, demi langit dan konstruksi binaannya, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan hamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Coba lihat, perhatikan ayat ini, indah betul. 1-6 fisika. Demi matahari, demi rembulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi. 1-6 fisika, planet. Planet, galaksi, ya, dia mengitari itu akan ada di poros orbitnya, betul tidak? Anjlok saja keluar dari orbitnya, apa yang akan terjadi? Kiamat. 1-6 fisika, tapi yang ketujuh, wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Ini bio.
Apa artinya manusia sama seperti fisika planet yang lain. Kalau manusia keluar dari koridor orbit kemanusiaannya, kiamat juga sama. Ketika manusia dia berbuat maksiat, ketika manusia dia berbuat zalim, ketika dia sombong, itu sama seperti planet keluar dari orbitnya. Maka polisi ini akan menjadi luar biasa. Juru perdamaian. Dimulai dari mana? Dari kita semuanya. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling hebat itu, yang paling utama itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Mengayomi, terus melindungi, melayani. Nama masjidnya apa ini? Tadi kata Al-Ikhlas. Melayani dengan ikhlas, mengayomi dengan ikhlas, melindungi dengan ikhlas. Ikhlas itu, Bapak Ibu sahabat-sahabat polisi semuanya. Kenapa saya sebut sahabat? Karena saya sempat jadi Kaprodi Ilmu Kepolisian Pak Jenderal. Di UI 2018-2019. Jadi saya sebut sahabat begitu, bukan orang lain bagi saya kepolisian itu. Harus ikhlas dalam melayani. Harus ikhlas dalam mengayomi. Harus ikhlas dalam melindungi. Itu sebabnya kenapa dunia barat itu sampai berdetak takjub kepada Islam. Karena nabinya dahsyat. Ya, kata Kenneth Armstrong, ini kalau seorang Muhammad sekarang masih ada, itu konflik global diselesaikan sambil minum apa? Minum kopi, Pak. Karena Nabi kita diapa-apain ikhlas. Kan begitu. Subhanallah. Dizalimi ikhlas. Coba ketika kasus apa itu. Beliau hijrah kemana? Ke Taif. Dilempari itu Pak. Dicaci maki. Oh sampai gunung, sampai langit. Ya sampai bumi mau menawarkan. Bagaimana kalau kita gempakan saja tuh orang Taif. Mereka nggak paham. Biarkan saja. Subhanallah. Tapi ternyata nanti Taif luar biasa, menjadi kota yang luar biasa. Hadir sahabat Nabi di situ namanya Abdullah bin Abbas. Jadi dari mana kita menjadi kedamaian, menjadi juru damai bagi republik kita. Maka jadi pasukan Bayangkara yang hebat, yang bisa mengamalkan sumpah apa tadi? Sumpah palapa. Jadi sahabat-sahabat polisi jangan dulu keluar dari masjid sebelum hafal sumpah palapa. Ini kalau jadi mahasiswa KIK, ini saya kasih nilai ini Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya Ustadz Abdul Muta'ali. Dan pemirsa kita sudah ada penanya di samping saya dengan siapa Mas? Dengan Denny Saputra. Mas Denny. Mas Denny ini dari kesatuan mana Mas? Siap, dari Kesatuan Ditpol Airut Baharkam Polri. Siap, baik. Kalau gitu disampaikan pertanyaannya Mas. Siap. Mohon izin bertanya, Ustadz Habib, Jenderal, izin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang merusak perdamaian, terutama penyebar hoak dan fitnah-fitnah di media sosial? Terima kasih. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya Ustadz Ustazah, sangat relate dengan era media sosial saat ini. Dan pemirsa kita akan mengetahui jawabannya segera di segmen selanjutnya, tetap di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Nusaku, dan memang benar waktu tanya jawab kita memang sangat singkat, tapi insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita nanti akan melengkapi tema bahasan yang sangat menarik sekali tentang perdamaian. Kita awali dari Habibana, bagaimanakah menjawab tentang pandangan Islam tentang hoax yang saat ini menyebar di masyarakat? Habibana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai Abdul Muta'ali, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kaitan orang yang suka menyebar hoax. Hadirin wal hadirat, baik yang di majelis ini maupun yang di rumah. Ada satu surah di dalam Al-Qur'an, ya. Surah ini namanya adalah surah Al-Hujurat. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 kata Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ini khitabnya untuk seluruh orang yang ngaku beriman. Apa? La yaskhar qaumum min qaum. Jangan sebagian kelompok mencela sebagian kelompok yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'um min nisa'in. Juga wanita enggak boleh mencela kelompok wanita yang lain. Kenapa? Boleh jadi dia adalah lebih baik daripada yang mencela. Ya. Wala talmizu anfusakum. Jangan burukkan dirimu sendiri. Kata-kata anfusakum di situ artinya saudara yang kita jelekin itu saudara kita juga, itu sesama muslim, ya. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Cebong, kampret, apalagi kelelawar dan sebagainya. Bahasa-bahasa begitu gak boleh dalam Quran begitu, ya. Kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya yang namanya orang beriman itu bersaudara, maka hendaklah kita berbuat baik, memperbaiki, islah. Islah itu artinya mendamaikan di antara kita. Jadi hukumnya apa? Hukumnya haram. Kalau kita jelekkan nggak ada data, ya, kemudian juga datanya juga nggak benar, maka hukumnya adalah haram hukumnya berdasarkan ayat tadi. Kita jauhi nyebar hoax, jauhi mencela orang lain, perbanyak kita muhasabah diri kita. Perbaiki diri kita, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin ya Allah ya Rabb. Silakan Bunda Kotrunada. Oh Masya Allah. Baik, hoax ya, ini lagi ramai. Tapi tentu yang dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW, yang dituntun kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, bahwa ketika ada satu kabar berita sampai kepada kita, yang menyampaikan itu orang yang fasik. Apa orang yang fasik? Orang yang terkadang suka lalai dalam dosa-dosa yang kecil. Fatabayyanu, maka jangan langsung di-share, tapi harus tabayun dulu, karena hati-hati loh. Kerjaan lisan, kerjaan jempol, ini semua akan ada pertanggungjawabannya. Kalau benar akan mendatangkan manfaat, kalau dusta nanti juga akan menyebar kemana-mana, kita yang akan berdampak penyebaran kebohongan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Apalagi ada istilah jejak digital. Waduh, kita sudah mati tapi kita tetap dihujat begitu. Naudzubillah min dzalik, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Syasha ada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mas Agung. Selanjutnya penanya di sebelah saya dengan siapa Mas? Dengan Bribda Ahmad Rangga Pratama. Bribda Rangga ya, dari kesatuan mana Mas? Siap, dari Kesatuan Resimen 2 Pasukan Pelopor Korbrimob Polri. Baik, silakan pertanyaan disampaikan. Mohon izin, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menyikapi sebuah perbedaan, apalagi kita mendekati tahun politik ini, dan bagaimana agar terjadinya perbedaan itu tidak meluas kemana-mana. Baik, agar masih tetap tercipta kedamaian begitu. Selanjutnya untuk Ustadz Abdul Muta'ali, silahkan dijawab. Baik, jazakallah khair. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Islam itu agama yang punya literasi perbedaan yang sangat kuat. Dalam beribadah pun kita mengenal ada fatwa yang mengikuti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Itu di surat Al-Ma'idah. Ini sebuah surat yang luar biasa. Di ayat ke-16 Allah menjelaskan bahwa yahdi billah man ittaba'u ridwanahu subulas salam. Jadi jalan yang Allah berikan kepada manusia untuk memahami agama ini itu subulas salam. Subul, Allah nggak pernah berfirman sabilas salam ya Habib ya. Jadi subul itu dia bentuk jamak, plural. Di dalam Islam, dalam bahasa Arab itu ada singular, ada double form, ada plural. Sabil ini singular, sabilan dua jalan, ada subul banyak jalan. Nah,
jalan yang Allah berikan kepada manusia subul, banyak jalannya. Tetapi goalnya, aimnya, tujuannya itu tunggal, singular, assalam. Apa artinya? Perbedaan yang terjadi itu tidak boleh melahirkan konflik. Ya, misalkan kita kemarin cukup hangat ya ketika 1 Zulhijjah itu. Ada yang ikut A, ada yang ikut B. Ini sesuatu yang biasa ya. Karena Islam ini dari awal dipandu dengan iqra, bacalah, sehingga ketika terjadi perbedaan itu harus melahirkan, menimbulkan apa? Trigger pengetahuan yang dahsyat. Apalagi terkait masalah waktu kan. Ada 2 metodologi, ada ru'yah, ada hisab. Sehingga perbedaan ini justru dikonstruksi untuk menambal rumpang-rumpang kekosongan dalam pengetahuan. Justru kalau semuanya sama, kan enggak disebut sepasang itu bukan berarti pakai sepatu sepasang, ya. Itu kan sepasang, ada kanan ada kiri. Coba pakai sepatu, pakai sendal, kanan semuanya. Ada nggak di sini Brimob pakai sepatu kanan semua? Ada nggak? Angkat tangan yang ada sepatunya kanan semuanya. Atau sepatunya kiri semuanya? Ada nggak? Tidak. Nah ini namanya harmoni. Karena itu Allah Subhanahu wa taala inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling apa ini? Untuk saling mengenal. Nah, dari mana agar perbedaan ini tidak melahirkan konflik? Pertama, knowledge-nya harus kuat. Terus update dan upgrade ilmu pengetahuan. Gitu tuh ya. Yang kedua, kebersihan hati tentunya. Dan yang ketiga, terus untuk mencari kebenaran, ya, ketenangan hati, arif billah dan lain sebagainya. Masih ada waktu Mas Agung? Sudah selesai waktunya. Sudah selesai. Insya Allah kita sambung di episode yang akan datang. Terima kasih Kiai Haji Abdul Muta'ali Habibana Nabil Al-Musawa Bunda Kotrunada yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah akan semakin melengkapi pemahaman kita bagaimanakah kita harus bertindak sangat bijaksana untuk menghadapi segala perbedaan di negeri yang kita cintai ini. Insya Allah terakhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dalam kesempatan kali ini salah satunya adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan akan terwujud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Sayang sekali pemirsa yang dirahmati Allah, kita sampai di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan siapakah yang akan mengisi untuk Damai Indonesiaku di hari Ahad dan apa temanya? Silakan Syasha. Ya, besok kita akan kembali Mas Agung dan pemirsa di Masjid Al-Ittihad di Legenda Wisata Cibubur dengan narasumber Kiai Sumarno Syafi'i, Ustadz Hilmi Firdausi dan Babe Haikal Hasan dengan membawa tema kunci kebahagiaan hidup. Baik, akhirnya saya Agung Izul Haq. Saya Sabrina Raisa. Dan tentu saja pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung. Kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum ilal huda. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kami, bimbing mereka, ajak mereka kepada hidayah-Mu ya Allah. Allahumma arham baldatana, baldatan Indonesia, baldatan aminatan mutmainnah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada negeri kami, negeri Indonesia menjadi negeri yang aman, tentram dan juga rukun, damai. Ya Allah, jauhkan dari perpecahan negeri kami ya Allah. Berikan hidayah kepada seluruh orang-orang di negeri ini sehingga mereka bisa bersatu untuk kemaslahatan bangsa dan negara dan agama ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.